Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia yang beranggotakan 1. Faiz Aminullah NIM 1903102148. 2. Yusuf Bahtiar NIM 1903102150. 3. Inneke Rosa NIM 1903102160. 4. Novia Junior NIM 1903102161. 5. Pratiwi Dwi NIM 1903102162. 6. Anggun Ranita NIM 1903102164. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari tema 1, fungsi manajemen menurut George Erteri atau POIC. Kami mengambil judul penerapan fungsi manajemen menurut George Erteri atau POIC dalam usaha kerupuk kulit sapi Desa Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Latar belakang. Jadi, latar belakang dari permasalahan ini adalah di mana sapi yang biasanya dimanfaatkan daging sebagai konsumsi dan kulit sapi yang merupakan salah satu bahan baku utama dalam industri pembuatan sepatu, tas, jaket, dan juga beduk. Namun, ternyata selain sebagai pembuatan sepatu, tas, jaket, dan juga beduk, kulit sapi mulai diolah menjadi makanan ringan seperti kerupuk kulit atau biasa kita sebut dengan ramba. Kerupuk kulit sapi adalah suatu produk makanan hewani yang memanfaatkan kulit sapi yang diolah sebagai makanan yang lebih menarik. Kerupuk kulit sapi memang sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari lidah konsumen orang Indonesia. Hal ini karena rasanya yang renyah, gurih, dan juga mempunyai ciri khas tertentu. Kerupuk kulit sapi yang berasal dari kulit sapi alami tidak dijumpai adanya senyawa kolesterol. Hal ini dimungkinkan karena pada proses pengolahan kulit menjadi kerupuk kulit mengalami beberapa kali perlakuan panas, misalnya perebusan, penjemuran, dan penggorengan. Pengertian manajemen. Seluruh mahasiswa program studi manajemen sudah pasti mengetahui dengan ahli manajemen yang satu ini. Dialah yang disebut-sebut sebagai Bapak Ilmu Manajemen atau Manajemen Ilmiah, George Erteri, yang memberikan sumbangsih pemikirannya yang mendasari banyak ahli manajemen di dunia. George Erteri dalam bukunya Principle of Management juga menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik. Hakikat dari fungsi manajemen dari Terry adalah apa yang direncanakan itu yang akan dicapai. Maka itu, fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya rumuskan terlebih dahulu. Sumber daya manusia adalah unsur paling utama untuk menjalankan fungsi manajemen, karena semua kegiatannya dilakukan oleh manusia.
mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh manusia. Seperti halnya manusia berperan penting dalam jalannya proses pembuatan kerupuk kulit, yaitu sebagai pekerja untuk melaksanakan prosesnya. Dan yang kedua adalah uang. Uang merupakan alat tukar sekaligus alat ukur nilai. Besar kecilnya sebuah kegiatan dalam perusahaan dapat diukur melalui seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk menanggung biayanya. Uang di sini juga berperan penting karena uang merupakan alat transaksi untuk kegiatan jual beli kerupuk kepada para konsumen. Dari kegiatan tersebut akan menghasilkan modal untuk membuat industri kerupuk kulit ini semakin maju dan berkembang. Dan yang ketiga adalah material. Selain kedua faktor tersebut, fungsi manajemen juga membutuhkan material untuk mencapai tujuan. Material di sini merupakan bahan baku berupa barang jadi atau barang setengah jadi. Material yang dibutuhkan dalam UMKM kerupuk kulit ini adalah kulit sapi yang diolah dan dijemur agar dapat dijadikan kerupuk yang dapat dipasarkan kepada para konsumen. Dan yang keempat adalah mesin. Mesin di sini juga berperan penting terhadap jalannya kegiatan fungsi manajemen. Mesin di sini juga sangat berperan penting dalam kegiatan pengolahan kerupuk kulit, seperti halnya mesin pemotong kulit yang digunakan untuk memotong kulit agar ukuran satu dengan yang lainnya sama. Dan yang kelima ada metode. Di dalam metode ini sering dikenal sebagai SOP, dan metode ini digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan kerja dengan mempertimbangkan tujuan, waktu, biaya, dan fasilitas yang ada agar lebih efektif dan efisien. Metode SOP ini digunakan untuk proses penyerahan kerupuk pada produsen dalam jumlah besar atau sering disebut surat perjanjian atau perjanjian atas pembelian produk. Dan yang keenam ada pasar. Pasar adalah unsur untuk menentukan apakah produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan diminati oleh para konsumen atau pihak pasar sendiri. Pasar juga di sini berfungsi sebagai tempat penyaluran kerupuk kulit dalam kurva besar maupun kecil yang dapat dijualkan oleh para konsumen kembali. Materi yang selanjutnya fungsi manajemen. Dalam usaha kerupuk kulit sapi dapat menggunakan fungsi dari George R. Terry pada tahun 1958 dalam bukunya yang berjudul Principles of Management membagi 4 fungsi dasar manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau pelaksanaan, yang keempat controlling atau pengawasan. Yang pertama, planning atau perencanaan. Dalam usaha kerupuk kulit sapi harus memiliki planning terlebih dahulu. Salah satunya planning menurut George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Principles of Management mengemukakan tentang planning sebagai berikut. Planning atau perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian fungsi manajemen organizing atau pengorganisasian. Di dalam UMKM kerupuk kulit juga menerapkan organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa adanya hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya Principle of Management mengemukakan tentang organisasi sebagai berikut. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang atau pegawai terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja, dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Tujuan dari pengorganisasian adalah membagi suatu tugas yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil,
Melalui pengorganisasian, seorang manajer dapat mengawasi dan mengontrol anak buahnya agar dapat melaksanakan pekerjaan atau tugasnya secara tepat. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas tersebut dapat dikelompokkan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah dibagikan tersebut. Teori juga mengemukakan tentang asas-asas organisasi sebagai berikut, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua pembagian kerja, yang ketiga penempatan tenaga kerja, yang keempat wewenang dan tanggung jawab, yang kelima pelimpahan wewenang. Di UMKM pembuatan kerupuk kulit juga menerapkan asas-asas organizing sebagai salah satu contoh, yaitu penempatan tenaga kerja. Setiap pegawai diberi tempat kerja sendiri-sendiri. Sebagai contoh yaitu ada pegawai yang ditempatkan di bagian produksi, ada pegawai yang ditempatkan di bagian marketing, dan wewenang dan tanggung jawab mereka berbeda-beda. Yang di bagian produksi beliau memiliki wewenang dan tanggung jawab di bagian produksi itu sendiri, dan marketing juga seperti itu. Beliau juga memiliki wewenang dan tanggung jawab di bagian marketing. Materi selanjutnya adalah accounting, pelaksanaan atau penggerakan. Menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management mengatakan bahwa penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas, serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi di atas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah, sampai ke bawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya. Mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu, dan materi, atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of management. Hal ini sudah barang tentu merupakan mismanagement. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan atau planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standar, metode kerja, prosedur, dan program. Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu 1. Leadership atau kepemimpinan, 2. Attitude dan moral, 3. Komunikasi, 4. Insentif, 5. Supervision, 6. Disiplin. Controlling atau pengawasan. Controlling di sini mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur, tertib, terarah, atau tidak. Tanpa adanya tahap controlling, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Selanjutnya, dalam usaha kerupuk kulit, tahap controlling ini biasanya terjadi di dalam proses pengolahan dan pengemasan kerupuk. Karena kedua proses tersebut harus dilakukan secara teliti agar kualitas kerupuk dan kemasan kerupuk terjaga dengan baik. Kesimpulan dari materi fungsi manajemen bagi usaha UMKM kerupuk kulit adalah untuk membantu perencanaan, mengatur segala unsur, dan memperkembangkan UMKM menjadi suatu usaha yang berkembang
dan maju sehingga dapat masuk ke tahap penjualan pasar yang berskala besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.